Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahrul Zaki. Di sini saya dari jurusan Teknik Alat Berat di Akademi Teknik Alat Berat Indonesia atau disingkat dengan AKABI. Dan di sini saya akan memberikan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu Pak Ahmad Raj Setiawan. Dan di sini merupakan mapel agama, dan NIM saya yaitu 0250430003. Dan langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama yaitu perbedaan manusia sejati dan manusia jadi-jadian. Oke, menurut saya manusia sejati adalah manusia yang hidup dengan kesadaran diri. Dia itu tahu siapa dirinya dan kenapa ia harus hidup. Dan juga ia bertindak berdasarkan nilai, akal, dan tanggung jawab. Dan juga dia bukan hidup sekedar ikut arus doang, tapi dia berani melawan arus. Contohnya, dia tuh hidup nggak mengikuti arus sungai, tapi dia berani melawan arus sungai. Dan juga dia tuh konsisten antara pikiran, ucapan, dan perbuatannya. Dan kalau manusia jadi-jadian, itu hidupnya itu tidak memiliki prinsip. Dan juga dia mudah berubah prinsip demi keuntungan sesaat. Dan dia tidak punya arah hidup yang jelas. Dia itu hidupnya ya cuma ngikutin arus, tapi dia tidak membentuk identitasnya. Dia tuh tidak membentuk dirinya tuh siapa sebenarnya. Dia tidak membentuk seperti itu. Jadi ibaratnya tuh manusia sejati itu hidup dengan kesadaran. Tapi kalau manusia jadi-jadian itu hidup karena kebiasaan, tapi kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 yaitu jawaban Anda terkait pertanyaan dari mana saya berasal, untuk apa saya hidup di dunia ini, dan akan kemana setelah saya mati. Oke, dari mana saya berasal? Intinya manusia secara biologis itu manusia berasal dari orang tua. Tapi kalau dari agama itu dalam Al-Quran juga telah disebutkan bahwa manusia itu terbuat dari segumpal darah, dan manusia itu telah terbuat dari tanah, terlahir dari tanah, dan juga dia akan kembali ke tanah. Kalau jin kan terbuat dari api, kalau manusia terbuat dari tanah dan dia akan kembali lagi ke tanah. Kita lahir dan nanti kita akan kubur di tanah juga. Dan juga tujuan hidup kita di dunia itu untuk apa? Tujuan hidup kita di dunia itu pasti kita tuh untuk belajar, bertumbuh lebih baik, dan berbuat kebaikan. Intinya tuh tujuan hidup kita tuh di dunia tuh kita harus berbuat baik. Kita harus menjalani ujian moral, yaitu memilih benar atau salah. Terus untuk memberi makna, bukan sekedar bertahan hidup, tapi kita tuh harus memberi makna, memakna yang jelas, hidup yang jelas. Bukan cuma sekedar bertahan hidup, tapi kita tuh harus melewati rintangan-rintangan hidup melewati rintangan-rintangan yang telah kita jalanin, dan kita harus tuntaskan selama kita hidup tersebut. Terus setelah mati kita kemana? Setelah mati itu kita tuh kehidupan dunia itu pasti akan berakhir. Manusia itu akan menuju kehidupan akhirat, dan di akhirat nanti itu kehidupan akhirat itu kehidupan yang kekal. Tapi kalau dunia itu hanya kehidupan yang sementara. Dan ada lagunya kan, ada lagunya loh, di dunia sementara, di akhirat lama-lamanya. Nah, itu ada lagunya, lupa. Dan intinya di dunia itu kita tuh hidupnya tuh ya hidup yang hanya sementara lah. Kita tuh hanya untuk kita di dunia tuh hanya sebagai percobaan, kita layak gak di akhirat dimasukkan ke surga atau neraka. Kita tuh di dunia tuh kayak menjalani ujian, kita nanti lulusnya ke surga atau ke neraka. Dan di akhirat nanti tuh ya hidupnya tuh sudah kekal, hidupnya tuh ya selama-lamanya. Kalau di dunia kita hanya sementara lah. Jadi kalau bisa kita selama hidup kita maksimalkan hidup kita itu, dan kita nanti otomatis di akhirat kan hidup yang kekal. Jadi kita harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita selama di dunia tersebut. Oke, kita lanjut ke nomor 3 yaitu jelas apa perbedaan meyakini sesuatu menggunakan perasaan dengan menggunakan akal. Oke, meyakini dengan perasaan dan meyakini dengan akal. Kalau menurut saya meyakini dengan akal, meyakini dengan perasaan itu bersifat subjektif ya, yang dimana kita tuh dipengaruhi oleh emosi kita, pengalaman pribadi kita, dan suasana hati kita yang dimana tuh cepat berubah. Contohnya saja ya, kita tuh percaya seseorang dia tuh baik karena rasanya dia tuh baik, rasanya dia tuh tulus, tapi dia tuh pasti bisa saja berubah.
tapi kalau dengan akal itu bersifat objektif ya, bersifat objektif. Kalau dengan perasaan itu subjektif, kalau akal itu objektif. Dia itu berdasarkan logika, bukti, dan penalaran kita. Contohnya saja tuh, kita percaya seseorang dia tuh baik. Dia baik dari mana? Kita lihat dari konsisten dia konsisten berbuat baik dan dapat dibuktikan. Kita tahu dia tuh memang baik karena dia setiap hari dia baik terus sama orang, dia konsisten. Itu secara akal. Idealnya tuh kita akal itu membimbing, tapi kalau perasaan itu menguatkan. Itu dari jawaban dari nomor 3. Kita lanjut ke nomor 4, yaitu jelaskan bedanya menemukan kebenaran secara langsung dan tidak langsung. Contoh dari ikan coklit. Contohnya ya, kebenaran langsung versus kebenaran tidak langsung. Kebenaran langsung contohnya saja tuh kebenaran langsung ya. Kebenaran langsung itu diperoleh dari pengalaman atau melalui indera kita, panca indera kita secara langsung. Contohnya nih, kita mencicipi sebuah coklat. Coklat itu rasa manis. Kamu tahu coklat itu manis karena kita mencicipinya. Kita mengetahuinya dari lidah kita ini, dari kebenaran langsungnya dari kita sama mencicipinya. Sedangkan kebenaran tidak langsung itu kita memperolehnya misalnya informasi dari orang. Contohnya aja ya, orang bilang coklat itu manis, tapi kita percaya, tapi tanpa mencicipi sendiri. Itu kebenaran yang tidak langsung. Jadi intinya tuh, kebenaran langsung lebih kuat karena kita alami, kita mengetahuinya sendiri karena kita membuktikannya. Tapi kalau kebenaran tidak langsung itu bergantung pada kepercayaan kita. Kita percaya atau enggak dari sumber tersebut atau informasi dari sumber tersebut. Itu intinya aja. Kita lanjut ke nomor 5, yaitu nomor 5 adalah apa itu objek abstrak dan bagaimana cara menemukan kebenaran dari objek abstrak. Objek abstrak itu tidak bisa, atau suatu konsep atau ide itu tidak bisa disentuh atau dilihat secara fisik. Contohnya itu seperti keadilan, kejujuran, cinta, kebenaran. Itu contohnya seperti itu. Jadi cara menemukan kebenarannya itu dari mana? Ya pertama kita harus dari logika kita dulu, dari akal kita. Kita harus menalar konsepnya, kita harus menalar ini benar apa enggak, seperti itu. Terus dan juga bisa melalui pengalaman batin kita merasakan dampaknya atau tidak, seperti itu. Dan kita ambil contoh aja tuh seperti kejujuran itu pasti tidak terlihat kan, kejujuran itu tidak terlihat, tapi kita dapat dikenali dari tindakan orang tersebut dan kita bisa merasakan akibatnya kalau itu orang tersebut itu benar-benar jujur atau tidak. Jadi intinya tuh kebenaran abstrak itu tidak dibuktikan dengan mata, melainkan dengan akal dan hati nurani kita dan juga pengalaman kita. Kalau kita sudah mengetahui kalau itu tuh benar, itu sesuai, itu kejujuran, pasti kita sudah mengetahui lah dampaknya itu apa. Jadi mungkin itu saja dari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Apabila ada salahnya mohon dimaafkan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.